Polisi bantah ringkus 3 mahasiswa pendemo Gibran, ngakunya justru ajak dialog di restoran. Guys, kabar 3 mahasiswa di Blitar yang diringkus akibat protes ke Gibran benar-benar bikin khawatir nasib kebebasan rakyat loh. Walaupun, akhirnya Polres Blitar kasih penjelasan kalau ketiga mahasiswa itu nggak ditahan, tapi malah diajak dialog dan makan di restoran. Kapolres Blitar yaitu AKBP Titus Yudo jelasin awalnya mahasiswa itu diamankan karena mendekati Gibran dan dinilai bisa mengancam. Tapi setelah itu, cuma diajak dialog baik-baik sambil makan bareng. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel News Santoso, di mana kali ini saya akan membahas tentang penangkapan 2 mahasiswa yang berorasi omon-omon 19 pekerjaan, 19 juta pekerjaan, tentang banner yang dibentangkan, ditangkap, ibarat menangkap seorang teroris, diciduk, dibekuk. Dan menurutnya sih, menurut kabar ada berita ini ya, bahwa kedua mahasiswa tersebut tidak ditangkap, maksudnya tidak ditahan, melainkan diajak makan bareng dan mengajak diskusi, menurutnya, menurut info. Dan kebanyakan netizen mendengar berita ini banyak tidak mempercayainya. Karena apa? Karena gak ada penjelasan jelas, gak ada bukti jelas bahwa mahasiswa tersebut melalui syutingan video-videonya. Andai saja di waktu itu ada videonya dan berada di lokasi ibaratlah warung lah ya, restoran atau gimana ya, tentu netizen akan percaya bahwa kedua mahasiswa tersebut tidak ditahan, melainkan diajak ngomong bareng. Tapi sampai kali ini gak ada tuh video-video yang menerangkan, video-video yang membuktikan bahwa kedua mahasiswa tersebut diajak diskusi bareng. Gak ada videonya, cuma berita doang. Nggak ada. Lagian sih ya, itu kan jauh dari makar lah. Dia itu menuntut. Kan sesuai janjinya kan. 19 pekerjaan, 19 juta lowongan pekerjaan akan diciptakan. Kan buktinya kan gitu kan. Tidak seperti abahnya. Abahnya kan ngomong 10 juta pekerjaan akan diciptakan. Kalau Gibran lebih banyak lagi, hampir 100% naiknya itu, janji itu. 19 juta lowongan pekerjaan akan diciptakan. Lalu berorasilah itu mahasiswa. Ngomong dengan banner, membentangkan banner berwarna putih. Omon-omon doang, 19 pekerjaan itu mana? Lah kira-kira gitulah dalam tulisan banner tersebut. Dan langsung diciduk. Anda tahu sendiri kan cara ciduknya. Ibarat menangkap teroris, tahu nggak? Dan sekarang itu ngetren bahwa penangkapan tersebut tidak layak. Ini namanya pembungkaman publik. Jauh dari makar ya coba. Jauh dari makar itu. Karena mereka wajar lah berorasi dan sesuai janjinya kan. Kalau orang berjanji kan harus ditepati. Tapi kayaknya sampai sekarang nggak ada tuh usaha ingin menciptakan 19 lapangan pekerjaan. Nggak ada tuh sampai sekarang. Nggak ada. Sekarang itu yang dihadiri oleh Mas Gibran itu cuma sekolah, SD, TK, itu kan pabrik telur. Kemarin saya lihat. Itu kan jauh dari kata usaha ingin menciptakan 19 juta pekerjaan. Bayangkan. Makanya banyak netizen itu mengatakan bahwa kemana ini 19 juta pekerjaan, kemana? Kok gak ada wujudnya? Jadi wajar menurutku lah seorang mahasiswa, apalagi itu cuma 2 orang, ya tentu tidak membahayakan. Supaya apa? Supaya Mas Gibran itu membaca tulisan tersebut, gitulah. Jauh dari makar, jauh dari bahaya untuk Gibran. Katanya sih karena mendekati. Meskipun mendekati bagaimanapun, mahasiswa tersebut tidak bersenjata, tidak pakai pentungan gitulah. Cuma membentangkan banner. Bayangkan. 19 juta pekerjaan loh yang ditagih. Cuma itu. Dan 2 orang, bukan lebih dari 10. Kalau 10 orang mendekati ya bahaya itu Mas Gibran. Takutnya bawa batu lah ya. Diancep. Ya. Kedek das muncul. Ntar seperti abahnya. Korengan. Ya gak mungkin lah. Kalau cuma batu ya seperti itu. Tapi yang dibicarakan di sini cuma 2 orang kawannya. Gak lebih, gak kurang. Cara penangkapnya ibarat maling sapi. Kalau maling sapi ya wajar lah ditangkap seperti itu, takut lari. Atau menangkap begal ya.
orang yang bersenjata api, ya pantahlah ditangkapnya dengan cara begitu. Tapi ini dua mahasiswa berorasi. Ya katanya sih ya agak ditahan, melainkan diajak kan nggak makan bareng di resto mungkin ya, di warung kelontong ya. Ini banyak netizen yang tidak mempercayai bahwa mahasiswa tersebut tidak ditahan, melainkan diajak diskusi. Karena sampai saat ini nggak ada klarifikasi, nggak ada video menerangkan tentang bahwa mahasiswa tersebut diberi makan di warung. Ya, begitulah. Dan kejadian tersebut banyak para komentar-komentar yang berkata negatif, tidak setuju tentang semua ini. Ini dia komentarnya. Kita simak. Apa rekaman telah melanggar undang-undang, sejarah keamanan masih bertermagor. Wah, spanduknya kan cuma menanyakan janji kampanye. Kalau tidak mau dikritik, jangan jadi pejabat publik. Piye iki? Yo ngene wis, dia hanya menagih janji. Oh iya benar, hanya cuma menagih janji. Dan semua ini ibarat apa ya, kayak maling cara penangkapannya ya. Sungguh miris ya, sungguh miris, kayak maling, tahu nggak? Oke, kita pindah ke topik lain kawan ya. Saudaraku ini dari mana ini? Ini adalah gerombongan ke Jokowi. Nah, menurut dari orang yang mengabadikannya atau memvideokan, tetap orang yang sama. Jadi bisa ditafsir bahwa orang yang ke rumah Pak Jokowi itu adalah orang yang dimobilisasi. Dan di sini tertulis karena kita Pak Jokowi, warga Pekalongan ini sewa bus sendiri untuk sowan ke Pak Jokowi. Ini sudah tidak masuk akal. Karena menurut orang yang memvideokannya, tentu Anda tahu kan, orang yang umum ini ya, orang yang umum ini kan sudah jelas ini orang ini. Bahwa ini yang sering yang mengupload Pak Jokowi. Baik itu ke masjid, baik itu ke sekolahan, baik itu, wah sebarang lah, hanya ke kamar mandi. Gak diupload dan ke kamar tidurnya kalau mau tidur itu. Gak di videoin. Orangnya tetap sama, jadi bisa dipastikan orang yang pergi ke Pak Jokowi itu ya yang sowan yang katanya ya, itu dimobilisasi ke rumah Pak Jokowi katanya. Diberi kaos, ya kaosnya dari Jokowi sendiri. Karena apa? Karena kalau orang desa itu kawan ya, kalau orang desa numpak bus, umpamanya lah dari sini ke Jawa Tengah, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Kalau numpak bus, wah girang kawan ya. Karena apa? Karena gratis numpak bus. Bagi orang desa itu numpak bus itu wah menyenangkan. Itulah. Jadi gratis bisnya ke Jawa Tengah. Wah, ibarat rekreasi. Oke, next video. Membuang sampah. Ya. Lah ya, itu bisa dikatakan Wahabi mbaknya ini. Ya negatifnya karena Mbak terlalu ekstrim menjaga lingkungan, termasuk Mbaknya ini Wahabi lingkungan. Berarti saya kemarin yang membela-bela Raja Ampat, itu saya Wahabi dong. Ya gak apa-apalah asal cuma Ulil yang mengatakan, yang lain tidak. Jadi semua yang membuang sampah Wahabi, tidak bisa bergerak apapun. Orang yang membersihkan got, itu Wahabi. Karena menjaga kelestarian lingkungan, keamanan, kebersihan, itu Wahabi. Wah, nggak bisa bergerak nih kalau semuanya dikatakan Wahabi. Ya. Kalau Jokowi lahir dari keluarga PKI, saya dukung. Waduh. Oh, Jokowi lahir dari keluarga PKI. Betul. Ya, dari keluarga PKI ya. Nah, Maksudnya apa tuh Pak keluarga? bapaknya kan aktivis PKI. Bapaknya siapa itu? Bapaknya sih namanya apa itu? Coba di Bondan itu. Ibunya sudah Gerwani. kalau Pak Jokowi itu adalah keturunan PKI, saya dukung. Bapak ingat Bapak ya, di sini kan negara hukum Bapak.
kok mengatakan Pak Jokowi PKI sih. Tapi banyak sih para sesepuh-sesepuh itu mengatakan bahwa Pak Jokowi itu keturunan PKI, keturunan Girwani. Itulah para sesepuh yang mengatakan. Kalau saya agak berani karena umur saya tidak sampai ke situ. Jadi kalau saya ingin menduduh Pak Jokowi itu PKI ya agak berani lah. Saya tidak banyak cukup bukti. Tapi kebanyakan orang yang menduduh Jokowi itu PKI adalah orang para sesepuh-sesepuh. Orang yang sudah lanjutlah usianya seperti Bapak ini. Dan ini sampai lupa ngomongnya. Ada cewek. maaf. Kita lanjut ya. Next video. Kamera rolling action. Alah. Masuk gorong-gorong ini. Bener masuk gorong-gorong. Masuk gorong-gorong bener. Masuk gorong-gorong. Action, masuk gorong-gorong. Si Mulyadi. Mulyono, sama-sama itu ya. Bekerja bukan karena sesuai hati, karena pencitraan. Dibuat postingan. Bahkan ada yang ngaduk-ngaduk lulu itu. Sebenarnya postingan seperti ini ya, pencitraan seperti ini memang jitu menurutku. Ampuh untuk mengelabui rakyat. Ampuh. Ya contohnya Pak Jokowi kan masuk gorong-gorong. Wah, itu orang-orang yang nggak ngerti ya. Ini adalah merakyat, ini adalah orang yang memimpin ya. Oke, next video. Si Mulyono lagi, si Mulyadi lagi. Pantesan ya. Pantesan si Mulyono itu sekarang sepi pendukungnya. Ternyata pindah ke Mulyadi. Mulyono sekarang jadi Mulyadi. Jadi ampuh ya sekarang ya, ampuh. Menurutku ampuh untuk pencitraan diposting ke media sosial. Yang baik-baiknya saja yang diposting. Coba bayangkan, apakah Mulyono, apakah pendukungnya si Kang Deddy Mulyadi ini memposting waktu marah-marah itu? Waktu marah-marah, kalau nggak salah itu ke Persatuan Sepak Bola itu. Persikap apa gimana itu ya? Marah-marah itu. Apakah para pendukung-pendukungnya memposting kejadian itu? Enggak lah. Yang diposting cuma yang bagus-bagusnya aja. Apakah pendukung KDM ini posting akal-akalan seperti ini? Enggak kan? Ya begitulah kalau pencitraan. Oke, next video. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan dokumen palsu di toko percetakan di Jalan Pramuka, Senen, Jakarta Pusat. Petugas menyita puluhan ijazah, KTP, dan buku nikah palsu yang berada di dalam toko. Polisi menyita 23 orang, pemilik dan calo pembuat dokumen palsu. Petugas. Ini ya, percetakan ini. Kalau mencetak ijazah sarjana atau mahasiswa itu ya, fakultas, itu biayanya 1.500.000. Kalau SMA 900.000. Dan ingat ya, berita ini 2014, bukan yang terbaru. Saya memposting kemarin video panjang. Dan postingan seperti ini banyak di komentar-komentar itu mengira bahwa ini postingan terbaru. Saya klarifikasi di sini bahwa itu postingan 2014. Sudah dijelaskan, saya sudah ngomong bahwa itu 2014, tapi di belakangannya yang saya ngomong, di pertengahan saya ngomong bahwa itu adalah postingan berita 2014. Dan tahun 2012 kemarin bahwa menurut kabar Pak Jokowi itu membuat ijazah di sana, membuat dokumen ijazah di sana di pasar Jalan Pramuka itu. Dan tahun 2014 tempat tersebut digerebek, disita semuanya 2014. Dan bisa jadi dalam penggerebekan tersebut tempat tersebut tidak beroperasi sampai sekarang. Dan ada jejaknya bahwa ijazah Pak Jokowi itu dibuat di sana.
dan kemarin terbakar. Ya supaya jejak-jejak yang ada di sana itu hilang jejaknya lah. Jadi ingat ya, 2012 jeda 2 tahun lalu didaftarkan ke KPU 2014-nya. Jadi jelas ya. Ijazah itu empiris. Dari mana kita meyakini ijazah itu asli? Barangnya nggak pernah ngeliat.